Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Rika Andriani. Hari ini kita mau bahas tentang pengenalan GeoGebra, exploring GeoGebra. Pernah dengar kan kata GeoGebra ya? Oke. Nah, kita akan mencoba memperkenalkan GeoGebra, bagaimana cara membukanya, fitur apa saja yang ada di dalamnya. Oke. Yang jelas kalian harus connect dulu dengan internet. Kemudian kita klik, lalu kita ketikkan GeoGebra, GeoGebra.org. Jadi kalian ketikkan geogebra.org, kemudian klik enter. Ya, nanti akan muncul di layar seperti ini. Ini adalah tampilan home atau tampilan depan di GeoGebra. GeoGebra ini adalah suatu aplikasi tidak berbayar ya, gratisan yang bisa digunakan oleh kita, bisa oleh siswa, bisa oleh guru. Kita bisa explore di dalamnya, sangat menarik sekali. Tidak hanya tentang geometri ya, walaupun depannya kata geo, tapi nggak semua tentang geometri. Banyak hal yang bisa kita lakukan, kita eksplorasi di sini. Nah, di awal kita akan explore dulu. Di sini ada home, ini adalah tampilan depannya, ada kalkulator, ada classroom resources. Apa itu classroom resources? Kalau sebelumnya mungkin di sekolah suka belajar menggunakan classroom. Nah, di GeoGebra pun ada classroomnya ya. Nah, kemudian ada newsfeed, ini untuk berita-berita terbaru di GeoGebra. Nanti kita bisa lihat. Nah, di sini ada yang baru post tentang GeoGebra. Jadi GeoGebra itu bisa semacam media sosial ya. Kita bisa like, bisa komen, kemudian nanti kita bisa berteman, nah follow-followan seperti itu. Ya. Selanjutnya ada resources. Ini bisa dikatakan juga sebagai sumber belajar. Nah, si resources ini dieksplor. Di sini ada activity itu kegiatan, illustrative math curriculum, kemudian remote learning, elementary school math, ada lebih dari 300 activity, middle and high senior math, ini ada lebih dari 2200. Kita bisa show all, lihat semuanya. Nah, materinya ada fungsi, statistik, aritmetik, geometri, trigonometri, kalkulus, peluang, dan aljabar. Ini materi matematika biasa ya. Nah, kalau sudah dikelompokkan ini function, fungsi, di sini ada materinya juga, geometri. Nah, ini ada beberapa materi. Kalau kita mau lihat semua tinggal show all. Kemudian aritmetik ada juga. Nah, aljabar, trigonometri, dan probability atau peluang, kemudian statistik, kalkulus. Nah, tapi kalau misalkan bingung terlalu banyak, nah kita bisa ketikkan di sini. Nah, mau materi apa? Misalkan kita gunakan bahasa Indonesia aja ya, fungsi linear. Tulis saja fungsi linear, nanti akan muncul. Nah, fungsi linear Y sama dengan mx plus C. Nah, grafik fungsi linear, beberapa jenis fungsi. Ini bisa kita klik mau yang mana. Atau dieksplor aja, pengen yang mana-mana bebas, ya udah klik aja salah satu misalkan. Nah, ini yang buatnya namanya Hafiz Fatur Rahman. Nah, di sini ada fungsi linearnya. Di sini ada, kalau fungsi linear itu kan biasanya AX plus B ya. Nah, ini A-nya misalkan nanti kita bisa eksplorasi A-nya berapa. Kita cukup geser-geser si garis ini. Misalkan A-nya 2, kemudian A-nya 3, B-nya 5. Nah, untuk fungsi Y sama dengan 3X plus 5, nah grafiknya seperti ini. Atau kita punya di soal yang diberikan oleh gurunya, misalkan fungsinya adalah min 2x plus 5. Nah, kita kan gambar dulu tuh di buku. Nah, untuk
mengetahui betul atau salah jawaban kita, nah kita bisa cek menggunakan GeoGebra ini. Oh iya ya, kalau di manual kan kita cari dulu titik potong ya, sumbu X, sumbu Y, kemudian angkanya berapa, kita buat gariskan. Nah kalau di sini dia sudah otomatis, ketika kita gerak-gerakan maka dia otomatis akan berputar atau berpindah dengan sendirinya. Gitu. Menyenangkan kan ya? Ya. Lebih simpel, nggak usah ngotret. Nah ini bisa digunakan untuk mengecek apakah jawaban kalian betul atau salah. Atau kita bisa gunakan dalam bahasa Inggris. Apa ya? Misalkan fungsi rasional. Fungsi rasional bahasa Inggrisnya apa ya? Rational function misalkan. Oke, di sini banyak nih rational or reciprocal function, rational function games, rational function transformation. Nah, kalau misalkan ingin explore dalam bahasa Inggris atau pengen tahu activity dalam bahasa Inggris, nah kita bisa ketikkan di sini menggunakan bahasa Inggris. Tapi kalau mau pakai bahasa Indonesia aja biar lebih paham, nggak apa-apa. Banyak kok orang Indonesia yang sudah menggunakan GeoGebra dan menyimpan activity-nya di sini. Kalau kita punya activity, bisa nggak sih ditaruh di sini? Bisa. Kalian nanti bisa membuat activity. Nah, di video berikutnya nanti kita akan belajar cara membuat activity. Kemudian, activity orang lain ini bisa kita pakai nggak sih? Bisa. Activity orang lain ini bisa kita pakai. Caranya adalah nanti kita copy, kita paste, kemudian kita edit, nah kita gunakan. Enggak plagiat, enggak. Karena setiap activity yang sudah dipublish itu diperkenankan untuk digunakan. Nah, terus bagaimana kalau misalkan kita pengen, ini kan ada muncul-muncul ya nama-namanya, nama kita juga muncul di sini kan keren. Nah, nanti ketika kita membuat activity, silahkan publish. Kalau dipublish artinya activity kita free, bebas digunakan oleh siapa saja. Gitu. Oke, ini tentang resources ya. Kita kembali lagi di resources ini ada favorit. Nah, untuk favorit ini akan bisa kita buka kalau kita sudah sign in. Nah, tadi kita belum sign in kan ya. Nah, demikian juga untuk mine. Mine itu berarti activity yang kita punya itu akan bisa kita buka kalau kita sudah sign in. Bagaimana sign in? Nanti di akhir video kita akan belajar cara untuk sign in. Ya, profil juga sama ya, harus sign in dulu. Oke, kita pending dulu. Next, people. Nah, people ini selayaknya di media sosial yang lain. Di sini ada nama-namanya, ada Juan Oka, ada Jennifer, banyak sekali ya. Ini yang jelas mereka adalah matematikawan. Nah, di sini, kayaknya ada guru kami, Chief, yang pernah mengisi di ICT and Math beberapa waktu yang lalu. Kemudian, ini banyak sekali. Kalian nanti bisa follow-follow, biar tahu misalkan kalian ngefans sama siapa sih matematikawan yang materinya bagus. Nah, kita bisa follow, nanti kita bisa tahu activity apa saja yang dia pernah buat. Oke. Selanjutnya ada classroom. Nah, seperti halnya kalian belajar menggunakan classroom di mata pelajaran matematika atau yang lainnya. Nah, GeoGebra juga punya classroom. Jadi nanti kita bisa secara interaktif, gurunya kasih activity, kayak semacam kasih LKS gitu ya. Nah, itu bisa secara interaktif dalam waktu yang bersamaan. Kamu ngerjain LKS, teman juga ngerjain LKS. Nah, satu kelas mengerjakan LKS dan gurunya bisa lihat siapa yang udah selesai nomor 1, siapa udah selesai nomor 2, dan seterusnya. Nah, ini sangat menyenangkan. Kemudian ada app download. Nah, ini adalah GeoGebra yang bisa kita gunakan. Ada graphing kalkulator, 3D kalkulator, geometri, geometri klasik 6, CS kalkulator, geometri klasik 5. Di sini ada download dan ada start. Nah, untuk yang ada start, kita bisa langsung gunakan, kita bisa langsung masuk. Artinya, kita akan menggunakan aplikasi ini dalam keadaan online. Harus menggunakan jaringan internet. Tapi, kalau untuk yang kita download dulu, seperti ini.
GeoGebra Classic 5 tidak ada tombol start, artinya dia tidak bisa digunakan secara online. Dia hanya bisa dilakukan secara offline. Dan ini pun ada keuntungannya apa? Hemat kuota. Jadi kalau kalian yang mau hemat kuota, kalian bisa download dulu, nanti instalkan ke PC kalian, ke laptop kalian, atau misalkan ke HP kalian, nanti baru kalian gunakan. Oke ya, seperti ini. Nah, agar semuanya bisa lebih optimal, maka kita harus sign in dulu ya. Nah, sign in ini bisa digunakan dengan beberapa akun yang sudah kita punya, misalkan pakai Google, pakai Facebook, atau pakai akun yang lain. Nah, untuk lebih mudah, saya gunakan Google, karena yakin ya rata-rata sudah punya akun Gmail. Jadi cukup klik saja sign in with Google, kemudian next. Passwordnya masukkan, silahkan ketikkan passwordnya, kemudian next. Ya, agak-agak loading. Oke. Nah, ketika sudah dimasukkan, berarti artinya kita sudah sign in ya. Cirinya apa? Di sini udah nggak ada garis sign in lagi. Lalu di sini ada titik 9. Nah, ini sebagai menunya ada kalkulator suite, grafik, dan lain sebagainya. Kemudian ini juga ada profil kita. Kita boleh tuliskan nama kita di sini. Nanti fotonya boleh kita isi foto. Nah, nanti kita bisa create tadi ya activity. Nah, ini beberapa activity yang sudah saya punya. Ada yang saya buat sendiri, ada yang activity dari classroom, ada activity dari teman. Kita akan punya banyak koleksi setelah kita sign in. Oke, sekian dulu untuk pengenalannya. Nanti kita ketemu lagi di video berikutnya bagaimana cara membuat activity. Semoga berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.